Nonton TV, baca berita. Minumannya minuman soda. Jika ingin mendengarkan cerita, jawab dulu salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Rafa Ahmad Al-Karil dari UPT SDN 002 Terpadu Purwo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari daerah Indragiri yang berjudul Batang Tuaka. Diambil dari sebuah buku kumpulan cerita rakyat Riau yang ditulis oleh Yulia Estiawati dan Daryatri. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, di daerah Indragiri Riau, hiduplah seorang wanita bersama anak laki-lakinya yang bernama Tuaka. Mereka hidup di sebuah gubuk yang terletak di muara sebuah sungai. Ayah Tuaka telah lama meninggal. Mereka saling menyayangi. Tuaka selalu membantu emaknya yang bekerja keras untuk penghidupan mereka. Mereka sering ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual. Pada suatu ketika, dalam perjalanan pulang, mereka melihat 2 ekor ular besar sedang berkelahi. Mereka segera berlindung dan mengamati perkelahian tersebut. Sepertinya 2 ekor ular tersebut sedang memperebutkan sebutir permata. Akhirnya salah satu ular mati dan salah satunya sangat kesakitan. Tuaka dan emaknya berusaha menolong ular itu dan membawanya pulang untuk dirawat. Beberapa hari kemudian, ular itu mulai sembuh dan menghilang dari rumah Tuaka. Permata hasil kemenangan perkelahian tersebut ditinggalkan dalam keranjang di rumah Tuaka. Tuaka dan emaknya terheran-heran dan mengamati permata itu dengan kagum. Mengapa permata ini ditinggalkan oleh ular itu, Mak? Tanya Tuaka. Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita. Sebaiknya permata ini kita jual dan hasilnya bisa kita buat untuk berdagang. Jawab emak Tuaka penuh rasa syukur. Permata itu laku dijual Tuaka dengan harga paling tinggi oleh saudagar. Cuma sayangnya saudagar tersebut kekurangan dan mengajak Tuaka ikut ke Temasik untuk menjemput semua uang. Setelah berpamitan dengan emaknya, Tuaka pun ikut pergi dengan saudagar itu ke Temasik. Sesampainya di Temasik, saudagar itu membayar semua uang kepada Tuaka. Karena uang berlimpah, Tuaka lupa akan pulang ke kampung halamannya. Dia berdagang dan menetap di Temasik dan menjadi saudagar yang kaya raya. Rumahnya megah, kapalnya banyak, istrinya pun cantik. Dia tak ingat lagi dengan emaknya yang tua dan miskin itu dan hidup sendirian di kampung halamannya. Pada suatu hari, Tuaka mengajak
istri Tuaka. Tuaka yang malu dan kedatangan emaknya yang datang ke kapalnya pura-pura tidak mengenalinya. Hei penjaga, usir jauhkan wanita itu dari kapalku. Beraninya dia mengaku sebagai emakku, teriak Tuaka. Emak Tuaka pergi menjauh dengan sedih. Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka karena telah durhaka kepadaku. Berilah peringatan agar ia menyadari kesalahannya, kata Tuaka, emak Tuaka. Tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Seekor elang dan burung punai tersebut berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu terus menetes dan menjadi sungai kecil yang semakin lama semakin besar. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau dalam bahasa Melayunya Batang Tuaka. Jika di suatu siang tertampak seekor elang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulit atau menangis, burung itu diyakini masyarakat sebagai penjelmaan Tuaka yang menjadi memohon kepada emaknya. Itulah tadi kisah Tuaka. Adapun pesan moralnya adalah kita sebagai anaknya tidak boleh menyakiti orang tua, terutama ibu kita, karena ibu kita telah lama mengorbankan untuk membesarkan kita. Dan ketika kita sudah mencapai kesuksesan, janganlah menyombongkan diri di hadapannya, karena surga ada di telapak kaki ibu. Sekian cerita saya. Makan kuaci, siang hari makan kuaci, makan bersama ibu terkasih. Demikianlah cerita saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.